Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Ternyata Pak Mahfud sebut ya seorang Ibu Megawati akan pimpin ya hak angket ini sebagai gerakan perbaikan. Wow, ternyata ini menarik begitu kan ya. Ini menarik, betul-betul menarik. Baca ini. Mahfud sebut Megawati ya diminta pimpin gerakan perbaikan. Kalau dibiarkan nanti tidak ada demokrasi. Artinya apa? Hak angket itu benar-benar diperjuangkan begitu kan. Salah satu perbaikan untuk bangsa kita ya untuk melihat bagaimana dugaan-dugaan kecurangan yang ada selama ini, salah satunya adalah hak angket. Tidak ada lagi sebagai oposisi yang punya kekuatan di situ begitu kan. Maka setidaknya gerakan perbaikan ini bersama-sama dengan rakyat. Dimanapun kita berada, rakyat kita harus bersama-sama ya dengan nuansa-nuansa politik ya. Kalau seorang seorang Ibu Megawati menjadi pemimpin ya gerakan perbaikan melalui hak angket ini begitu kan, bukan tidak mungkin masyarakat Indonesia sebagai wong cilik mereka akan mengikuti dan bisa mengawal. Dan tidak hanya itu, apalagi ditambah dengan 01 sudah berapa juta orang begitu kan. Akhirnya sistem pemerintahan Prabowo misalnya kalau mereka terpilih, dia akan semakin ya ketar-ketir begitu kan, semakin tidak punya power di situ begitu kan. Karena masyarakat sudah melihat ya ketidakpercayaan hari ini mungkin hanya segelintir orang. Mulai hal ini ya yang dimainkan pasti isu-isu adalah surveinya bagaimana untuk mempengaruhi ini, mempengaruhi itu dan sebagainya begitu kan. Artinya apa? Artinya peran penting dari Ibu Megawati itu sangat luar biasa. Ya kita tunggu saja begitu kan. Hak angket apakah mereka tetap bergulir atau tidak. Nah kalau mereka Ibu Megawati dan Pak Surya Paloh sebagai ketua mereka, ya kita tunggu saja begitu kan. Rupanya dan sekarang sebelah begitu kan, Pak Jokowi mulai diungkit untuk dijadikan sebagai ketua koalisi begitu kan. Ini pertarungan Megawati dengan Pak Jokowi nanti. Mahfud sebut Megawati yang diminta ya pimpin gerakan gerakan perbaikan. Kalau dibiarkan nanti tidak ada demokrasi katanya. Jangan-jangan demokrasi versi Pak Mahfud sekarang ya kalau suara caleg tidak seimbang dengan capres enggak akan dilantik. Demokrasi itu petugas partai. Demokrasi itu dengan menjabat ketua partai 30 tahun. Sesuai dengan nama partainya, Partai Demokrasi Perjuangan. Demokrasi harus diperjuangkan. Waktu dan tempat dipersilakan, Bu Doktor. Seharusnya menjadi kumpulan terdepan memperjuangkan demokrasi di negara ini. Malu sama nama besar partainya yang bersama Partai Demokrasi Indonesia untuk berjuang. Nah, dari beberapa statement dari para netizen di situ, saya sudah menyimpulkan di situ begitu kan bahwa kekuatan seorang koalisi misalnya, kekuatan dari oposisi misalnya dari PDIP, terus kemudian dari partai-partai yang lain, bukan tidak mungkin di 2029 PDIP akan semakin menaikkan elektabilitas mereka. Bukan tidak mungkin kader-kader mereka akan bertarung akan menjadi presiden. Kalau Ibu Megawati itu menjadi pemimpin gerakan perbaikan melalui hak angket yang ada di DPR, maka insya Allah ya seperti Pak Surya Paloh, seperti yang lain 01 dan 03, pendukung-pendukung mereka bersatu di belakang mereka begitu kan. Tapi ingat kepentingan mereka apa ya di balik ini semua begitu kan. Tidak hanya kepentingan dari PDIP, kepentingan yang lain begitu kan. Ini harus bersatu bersama pro terhadap rakyat. Nah, kalau sudah pro terhadap rakyat, maka di 2029 harus mempersiapkan sekarang. Sekarang bersama rakyat dan pengikut mereka. Saya pribadi begitu kan. Sejak awal kalau berjuang dengan rakyat, ayo kita bersama-sama di situ untuk menunjukkan bahwa kita itu adalah pro terhadap rakyat, pro terhadap kebijakan-kebijakan yang kemudian ya bersentuhan langsung dengan rakyat. Apapun yang tidak pro rakyat, kita harus berikan masukan dong begitu kan, yang harus kita lawan dan sebagainya begitu, dalam artian bahwa kita harus memperjuangkan hak rakyat, maka rakyat sebagai kontrol begitu kan. Maka dimanapun kita berada ya di channel Hodari Podcast Rakyat ini mengontrol ya, masyarakat bisa mengontrol terhadap kebijakan pemerintah nanti melalui apa? Melalui komentar-komentar ini begitu kan. Ya seharusnya teman-teman silahkan berkomentar apapun di situ begitu kan, saya bacakan sebagai bentuk
bentuk ya aspirasi kepada pemerintah nantinya begitu. Ini sangat-sangat luar biasa. Saya apresiasi sekali begitu ketika Ibu Megawati menjadi pemimpin ya perbaikan di situ begitu kan, demokrasi dan perbaikan di situ sangat luar biasa. Maka apalagi melalui hak angket ini. Kita tunggu saja apakah Ibu Megawati mau atau tidak begitu kan ya. Karena satu-satunya dampak yang dihormati sekarang itu adalah Bu Mega begitu kan. Pak Surya Paloh, Pak Imin, PKS dan sebagainya. Mahfud sebut Megawati diminta pimpin gerakan perbaikan. Kalau dibiarkan nanti tidak ada demokrasi katanya. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD menyatakan bahwa Ketua Umum PDP Perjuangan Megawati Soekarno Putri diminta memimpin gerakan perbaikan demokrasi di Indonesia. Permintaan itu disampaikan 16 tokoh masyarakat saat beraudien ya. Para tokoh itu disebutkan berasal dari berbagai elemen, di antaranya adalah para guru besar, profesor, advokat, lembaga bantuan hukum, aktivis gerakan anti korupsi. Mereka bertemu dengan Megawati, Pak Mahfud MD dan Sekjen PDP Hasto Kristianto. Mereka bercerita di situ begitu kan. Sampai dalam cerita ini banyak yang kemudian para profesor itu menangis di situ begitu kan. Menangis bagaimana dengan adanya demokrasi selama ini. Demokrasi yang sudah pupus, demokrasi yang sudah gagal, demokrasi yang sudah tidak berkembang, demokrasi yang sudah carut-marut seperti ini. Mereka profesor itu bercerita menangis di depan seorang Ibu Megawati begitu kan. Meminta dan memohon, tolonglah Bu, kira-kira seperti itu. Tolonglah Bu, mari kita bergerak bersama rakyat, bersama demokrasi ya, sebagai bentuk bahwa seorang Ibu Megawati kan banyak yang dihormati di situ begitu kan. Artinya sampai-sampai nangis di depan Ibu Megawati untuk meminta bagaimana ke depan. Melalui hak angket ini mungkin bisa akan terjadi di situ begitu kan ya. Bagaimana dugaan-dugaan kecurangan, bagaimana nuansa-nuansa seperti itu begitu kan. Jadi kalau kita lihat dalam statementnya ini begitu kan, seperti Profesor Sulis begitu kan. Profesor Sulis waktu itu ya berbicara dengan Ibu Megawati sambil menangis mereka ya. Benar-benar menangis, bukan pencitraan di depan Ibu Megawati. Karena sebagai seorang profesor itu, sebagai akademisi begitu kan ya, mereka melihat bagaimana demokrasi hari ini, carut marutnya bagaimana ya, terus kemudian kegagalan demokrasi hari ini kalau hanya dikuasai hanya segelintir orang saja. Bayangkan apakah bangsa kita, rakyat kita, Indonesia kita begitu kan ya, hanya dikuasai hanya segelintir orang ya. Misalnya sebagai presiden, wakil presiden, anaknya, menantunya presiden. Apakah hanya diatur dengan hanya segelintir orang? Lantas bagaimana sebagai seorang ketua umum partai yang mereka anut? Apakah tidak memberikan secara demokrasi yang baik begitu kan? Saya begitu sesak begitu kan ya, melihat demokrasi hari ini begitu kan ya, seolah-olah hanya dipermainkan saja begitu kan, seolah-olah rakyat hanya diminta suaranya saja, setelah mereka jadi ya tidak memikirkan hal itu begitu. Ini harus kesadaran diri kita, harus benar-benar kita lihat begitu kan ya. Bahkan ya Pak Mahfud MD bocorkan instruksi Megawati soal hak angket. Meskipun demikian, menyebutkan Megawati belum mau menjawab permintaan tersebut. Menurutnya, Putri Presiden Soekarno itu menyinggung hak angket DPR dan gugatan ke Mahkamah Konstitusi yang dipersiapkan. Tapi waktu itu jawaban Bu Mega, saya belum waktunya menjawab. Tapi gerakan mengajukan ke MK sebagai langkah hukum dan angket bisa diteruskan, kata Pak Mahfud MD. Artinya kan sudah jelas ya. Ibu Megawati itu begitu kan ya, melalui dengan hak angket ini begitu bisa saja sebagai dipimpin langsung misalnya begitu kan, ini akan menjadi mereka ketar-ketir begitu kan ya. Bahkan Pak Mahfud sudah membocorkan instruksi Megawati soal hak angket. Wow, sangat luar biasa begitu ya. Kita tunggu nanti begitu apakah hal-hal seperti ini akan bisa terjadi ya. Oke, yang mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.